Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi bersama saya Sugiono dalam mata kuliah Ekonomi Mikro. Hari ini kita akan membahas terkait ilmu ekonomi yang menjadi dasar kita untuk mempelajari ekonomi mikro. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut dan perhatikan slide paparannya. Oke, baik. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang ilmu ekonomi yang menjadi dasar pada pembelajaran ekonomi mikro. Nah, kita akan buka dengan memahami apa ekonomi itu sebenarnya. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos, di mana artinya adalah mengatur rumah tangga atau mengelola rumah tangga. Kenapa dikaitkan dengan seperti itu? Karena kita sama ketahui ketika kita melihat struktur negara itu ada yang mengatur satu sama lainnya di dalam struktur pemerintahan. Presiden dibantu oleh menterinya untuk mengatur perekonomian yang ada di negaranya. Nah, maka di sini tidak lepas dari definisi tersebut. Nah, kemudian kita sebagai manusia merupakan subjek dari kegiatan ekonomi. Maka kita harus memahami terlebih dahulu siapa kita sebenarnya. Nah, manusia itu sendiri adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. Tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa tercapai, teman-teman mahasiswa. Maka di sini akhirnya kita harus menentukan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dari definisi manusia itu adalah makhluk yang terbatas, pilihan-pilihan menjadi hal yang sangat penting ketika kita ingin mencapai satu tujuan. Lalu, apa yang kita pelajari dalam menu ilmu ekonomi hari ini? Kita akan mempelajari 3 hal penting. Yang pertama itu tentang kelangkaan, yang kedua tentang pilihan-pilihan, yang ketiga tentang biaya kesempatan. Kita buka terlebih dahulu dari materi yang pertama, yaitu adalah kelangkaan. Sama kita ketahui teman-teman mahasiswa bahwa sumber daya yang ada di negara ini atau di negara-negara lainnya tidak semuanya dapat diperbaharui, seperti halnya minyak bumi. Nah, maka di situ ada kelangkaan di masa yang akan datang ketika sumber daya tersebut dieksploitasi secara berlebihan. Maka di sini ilmu ekonomi hadir mencoba menjadikan kelangkaan itu bisa tetap dinikmati oleh seluruh warga negaranya. Kemudian kita akan melanjutkan tentang pilihan-pilihan atau choices. Nah, ketika tadi kita berbicara terkait kelangkaan, maka kita akan mencoba mencari alternatif-alternatif untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Misalnya, hari ini kita akan melihat ada alternatif kendaraan yang tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak, melainkan ada bahan bakar alternatif yaitu gas. Nah, disitulah letak bagaimana pilihan-pilihan itu menjadi penting, dan ketika kita menentukan pilihan perlu berpikir secara rasional sebagai seorang ekonom. Selanjutnya yang ketiga, kita akan berbicara tentang biaya kesempatan. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya kesempatan? Itu adalah biaya yang harus kita keluarkan untuk menikmati sesuatu. Nah, maka di sini ketika kita ingin membuat sebuah kebijakan, kita harus juga memperhatikan tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan ketika kita mengambil kebijakan tersebut. Nah, itu 3 hal yang utama yang menjadi bahasan kita pada ilmu ekonomi. Lalu sebetulnya apa ilmu ekonomi itu? Bisa dikatakan ilmu ekonomi itu study of choice. Bagaimana kita mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan atau tanpa uang dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Yang terakhir pada pertemuan kita hari ini, sebetulnya ada apa sih? Masalah ekonomi apa yang akan kita bahas? Atau masalah ekonomi apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini? Ada 2 poin masalah. Yang pertama itu dalam teori klasik atau masalah klasik, itu hanya ada 3 permasalahan utama, yaitu pertama adalah bagaimana produksi, bagaimana cara mengkonsumsi, dan bagaimana mendistribusikannya. Sedangkan permasalahan ekonomi modern kita terbagi atas 3 poin utama. Yang pertama, apa barang yang akan kita buat,
kemudian bagaimana cara membuatnya, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Sebisa mungkin di era modern ini kita membuat atau menghasilkan sebuah barang atau jasa yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, baik. Teman-teman mahasiswa, tadi sudah disampaikan terkait ilmu ekonomi yang menjadi landasan kita belajar terkait ekonomi mikro. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman elaborasi lebih dalam terkait mata kuliah atau materi tentang ilmu ekonomi, yang kemudian cari literatur yang banyak untuk memperkuat pemahaman teman-teman terhadap materi tersebut. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang 10 prinsip ekonomi yang akan kita elaborasi pada pertemuan berikutnya. Teman-teman mahasiswa, seperti biasa pada mata kuliah saya, teman-teman diharapkan membaca terlebih dahulu dengan membuat ringkasan mata kuliah. Untuk ringkasan mata kuliah yang bisa diambil dari buku pengantar ilmu ekonomi mikro dari Menkyu. Sekian pertemuan kita hari ini, semoga apa yang dibicarakan bisa menambah hasanah wawasan teman-teman mahasiswa sekalian. Akhirul kalam, billahi fisabilillah wa sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.